Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah untuk kelas 12, yakni materi sejarah peminatan mengenai konflik di berbagai benua. Pada video kali ini kita membahas konflik di negara Kongo. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Sekilas kita akan membahas mengenai profil negara Kongo. Di sini ada dua Kongo. Yang pertama adalah Democratic Republic of the Congo dan yang satunya adalah Republic of the Congo. Yang kita bahas adalah Democratic Republic Congo. Ini nama lainnya juga RD Kongo, RDK, kemudian Kongo Kinshasa, Kongo Negara Bebas Kongo, Kongo Belgia, Republik Kongo Leopoldville. Namanya juga pernah berubah pada tahun 1971 sampai 1997, yakni namanya Zaire. Hari kemerdekaan Kongo adalah 30 Juni 1960 dari Belgia. Jadi Kongo ini dulunya dijajah oleh Belgia. Beribu kota di Kinshasa yang merupakan salah satu kota terbesar di kawasan Afrika Tengah. Ini merupakan Kinshasa. Kemudian Kongo ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Komoditas andalan negara ini adalah uranium, berlian, kobalt, tembaga, emas, dan lain sebagainya. Dengan negara yang kaya ini akan tetapi penduduknya jatuh dalam kemiskinan. Di Kongo ini juga ada Sungai Kongo, sungai yang dijadikan sebagai jalur perdagangan. Juga merupakan negara hujan tropis sama dengan Indonesia. Ini dilalui oleh garis khatulistiwa, kaya akan flora dan fauna. Pertama kita membahas pasca Kongo merdeka, itu Kongo di bawah pemerintahan Mobutu Sese Seko, yakni memerintah dari tahun 65 sampai 1997. Mobutu Sese Seko sendiri berhasil mengkudeta pemerintahan yang sah. Mobutu Sese Seko ini mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Hal ini tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan Perang Dingin saat itu. Amerika Serikat dan sekutunya menganggap bahwa Mobutu Sese Seko merupakan rekan untuk menghadapi komunis yang ada di benua Afrika. Kemudian Mobutu Sese Seko membentuk Population Movement of the Revolution. Ini sejak tahun 1990 menjadi satu-satunya partai politik yang sah di Kongo. Mobutu ini kemudian juga merubah nama Kongo menjadi Zaire. Ini memerintah dengan otoriter, mewajibkan penggunaan nama-nama Afrika seperti ibu kotanya yaitu kemudian dirubah menjadi Kinshasa. Ini juga memerintah secara otoriter dengan menghilangkan lawan-lawan politiknya, melakukan tindakan korupsi. Pada tahun 90-an terjadi inflasi besar, utang negara menumpuk, juga mengusir etnis Tutsi yang melakukan perlawanan terhadap Mobutu Sese Seko. Akhirnya Mobutu Sese Seko dijatuhkan oleh panglima perangnya, yaitu Laurent Kabila, yang dibantu oleh Rwanda, Uganda, dan Burundi. Ini merupakan pemerintahan Mobutu. Pada tanggal 7 September 1997 meninggal dunia akibat penyakit kanker. Selanjutnya terjadi Perang Kongo I. Di sini terjadi pada tahun 1996 sampai 1997, di mana upaya penggulingan pemerintahan Mobutu Sese Seko yang otoriter, yang korup, ini dipimpin oleh Laurent Desire Kabila. Ini dibantu oleh negara-negara tetangga seperti Uganda dan Rwanda. Ini kemudian merubah nama Zaire. Zaire ini adalah nama Kongo ketika pada masa pemerintahan Mobutu Sese Seko menjadi Republik Demokratik Kongo. Ini merupakan Laurent Desire Kabila. Kabila ini ternyata tidak beda jauh dengan Mobutu Sese Seko, juga korupsi, memerintah secara otoriter, kemudian mengangkat pembantu yang dekat dari suku yang sama, juga sering bertindak dengan tangan besi, memenjarakan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Sama, kurang lebih sama dengan Mobutu Sese Seko. Nah, akibat itu kemudian terjadilah Perang Kongo II, yaitu dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Perang ini merupakan perang terbesar dalam sejarah Afrika modern. Perang ini secara langsung melibatkan 8 negara Afrika dan 25 kelompok bersenjata.
Selama 3 tahun pemerintahan Kabila terus diganggu oleh kelompok pemberontak. Jadi lawan-lawannya seperti Resemblant College for Democracy dan Gerakan untuk Pembebasan Kongo dibantu Rwanda melakukan perlawanan terhadap Kabila. Pada tanggal 16 Januari 2001, Laurent Désiré Kabila tewas terbunuh oleh anak buahnya. Jadi banyak sekali negara yang terlibat dalam Perang Kongo kedua. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian konflik Kongo. Di sini Dewan Keamanan PBB mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata. Kemudian dilakukan perjanjian Lusaka. Dewan Keamanan PBB kemudian melakukan operasi pasukan perdamaian. Di sini PBB membentuk organisasi namanya MUNOK yang kemudian pada tahun 2010 diganti menjadi MONUSCO untuk menjaga perdamaian yang ada di Kongo. Perang berakhir setelah terjadi perjanjian perdamaian dengan Rwanda, yakni perjanjian Pretoria. Dengan Uganda ada perjanjian Luanda pada tahun 2002, yang berisi bahwa Rwanda dan Uganda akan menarik seluruh pasukannya dari Kongo. Pemerintahan kemudian diserahkan kepada anak Laurent Désiré Kabila, yaitu Joseph Kabila. Setelah Joseph Kabila berkuasa, ternyata juga tidak jauh berbeda. Akhirnya terjadi perang saudara antara rakyat di Kongo melawan pemerintah. Adapun keterlibatan Indonesia dalam konflik Kongo ini mengirimkan pasukan perdamaian, yakni Konga II, kemudian ada Konga III, dan Konga 20 yang tergabung dalam MONUSCO, Organisasi Perdamaian PBB yang dibentuk dalam rangka perdamaian di Kongo. Demikian materi mengenai konflik di Kongo, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.